Kalau di Indonesia sendiri museum nyamuk ada berapa? Yang saya tahu hanya ini satu-satunya. Di Pangandaran Di itu? Pangandaran itu. Tapi kalau di dunia kalau nggak salah saya dengar itu ada 2, ada 1 lagi di Inggris katanya. Berarti di dunia cuma ada 2? Cuma ada 2. Dan salah satunya adalah di Pangandaran, di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Setidaknya rumah kita lah, supaya bebas dari nyamuk. Karena itu supaya di rumah kita tidak ada nyamuk, kita harus bisa Talk slow, kita talk tapi slow. Hari ini Talk slow, kita talk tapi slow, sahabat Pilar. Ini penting banget karena Pak Mandika akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Lukman Hakim sebagai peneliti ahli media, sahabat Pilar. Dan kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu nyamuk. Kenapa nyamuk penting? Kita langsung aja. Selamat datang Pak Lukman Hakim. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya, Mas. Waduh, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini tadi Pak Mandika bilang kita akan membahas hal yang penting, yaitu nyamuk. Ya memang nyamuk itu dari satu segi penting, dari satu segi lain penting juga gitu. Oh gitu. Jadi kriteria nyamuk itu adalah penting dan penting. Iya. Kenapa bisa begitu? Nah karena nyamuk itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Di dunia ini mungkin jutaan orang yang mati karena nyamuk. Sekarang juga dunia itu masih bergelut untuk melawan nyamuk, khususnya melawan nyamuk yang mempengaruhi kesehatan dan menyebabkan kematian, terutama di daerah-daerah juga kepada anak-anak dan lainnya. Oke, jadi memang nyamuk itu penting. Sangat penting menurut saya. Untuk diteliti segala macam. Untuk diteliti kemudian diberantas. Diberantas. Oke. Nah, Bapak sendiri berarti bekerja di? Saya bekerja di Kementerian Kesehatan, tepatnya di Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran. Itu sebuah lembaga penelitian yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Tugas kami adalah melakukan penelitian. Melakukan penelitian, salah satu yang diteliti itu masalah nyamuk. Salah satu yang diteliti adalah nyamuk. Bahkan di sana ada museumnya. Iya. Kalau datang ke Pangandaran, ada bangunan yang ada patung nyamuknya. Iya. Itu adalah tempatnya. Iya, ada patung nyamuknya, di dalamnya ada peternakan nyamuk. Peternakan nyamuk. Iya, betul. Nyamuk diternak. Iyalah. Kan orang lain ternak gajah, ternak sapi, kita ternak nyamuk. Ternak nyamuk. Nah, apa untungnya ternak nyamuk, Pak? Bagi kita banyak untungnya. Banyak untungnya. Yang pertama, nyamuk diternakan untuk diternakan lagi. Jadi diternakan untuk diternakan lagi. Iya, maksudnya supaya kita punya koloni atau punya stok nyamuk hidup. Itu banyak gunanya. Salah satunya adalah sebagai bahan penelitian. Dan juga sebagai bahan untuk mencoba atau menguji sesuatu produk apakah cocok tidak sebagai pemberantas nyamuk. Itu. Jadi secara keseluruhan nih penelitian yang kita lakukan tuh bagaimana caranya mencari metode untuk membunuh nyamuk. Bagaimana caranya untuk membunuh nyamuk? Iya. Jadi Bapak kejam. Bisa. Meneliti nyamuk untuk dibunuh. Betul. Tetapi itu untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan. Maksudnya supaya manusia terhindar dari penyakit yang disebabkan yang ditularkan oleh nyamuk. Ini mungkin saya sampaikan, nyamuk itu bukan penyebab penyakit, tapi hanya penular. Itu aja. Jadi nyamuk itu bukan sumbernya, tapi hanya media penularnya. Iya, memindahkan dari orang sakit satu ke orang sakit lain sehingga penyakitnya bertambah. Nyamuk yang diternak nyamuk jenis apa, Pak? Kita di sana menernakan ada 2 macam. Yang pertama nyamuk Aedes, yang jadi penyebab penular DBD. Iya, penular DBD. Yang kedua nyamuk kulek. Nyamuk Kulek. Itu nyamuk apa itu? Nyamuk penular kaki gajah. Oke. Nah, salah satunya kaki gajah yang kedua nyamuk kulek itu. Nah, kalau misalnya saya datang nih ke museumnya, berarti saya bisa ngelihat apa aja, Pak? Mayat-mayat nyamuk. Oke, di sana Mas Dika bisa melihat yang pertama nyamuk-nyamuk dari berbagai jenis spesies yang sudah mati, tapi kita kumpulkan nyamuk-nyamuk itu dari berbagai daerah. Daerah di Indonesia? Di daerah Indonesia. Kita belum dapat nyamuk dari luar. Kita dari Indonesia, dari mulai Aceh sampai Papua, seluruh Jawa kita kumpulin. Kita penelitian ke daerah, kita tangkap nyamuk, kita kumpulin. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa melihat alat-alat untuk
membunuh nyamuk. Sorry, kalau dikatakan terlalu kejam, memberantas nyamuk. Memberantas nyamuk. Untuk memberantas nyamuk, jangan membunuh, kita bukan pembunuh, kita pemberantas. Pemberantas ya. Untuk memberantas nyamuk. Itu yang ketiga itu peternakan nyamuk. Kemudian juga kita juga punya laporan-laporan penelitian, ada dalam bentuk poster, dan juga kita di sana punya sinema. Sinema, gedung film, bioskop teater. Nonton nyamuk. Kita memproduksi film nyamuk. Oke. Kita memproduksi dari nyamuk dari mulai berkembang dan hubungan dengan penyakit. Jadi setiap orang kalau Mas Dika datang ke Museum Nyamuk bisa nonton film di sana. Kita punya bioskop. Tapi nonton nyamuk. Nonton nyamuk kapasitas 100 orang. 100 orang. Iya, oke. Biasanya yang datang itu adalah orang-orang yang memang untuk meneliti segala macam atau orang-orang dari sekolahan segala macam. Ada juga dari anak-anak sekolah, mahasiswa, peneliti juga dari pihak yang melakukan pemberantasan penyakit yang berhubungan dengan nyamuk, contoh dari dinas kesehatan. Juga kita di sana Museum Nyamuk itu dikembangkan dalam sebuah wahana yang disebut wisata ilmiah. Berwisata ke Pangandaran sambil belajar hal yang bersifat ilmiah. Nah, wisata ilmiah di Pangandaran sudah dimasukkan ke dalam salah satu objek wisata di Pangandaran dengan kategori wisata minat khusus. Jadi orang datang ke Pangandaran, kita ajak sekalian berwisata, berwisata ke Museum Nyamuk. Kemudian orang yang khusus datang ke Museum Nyamuk, kita ajak berwisata di Pangandaran. Jadi ada saling menguntungkan antara kita di Museum Nyamuk dengan di Pemda di Pangandaran yang mengelola wisata. Oke, nah untuk masuknya sendiri ke Museum Nyamuk bayarkah atau seperti apa? Ada bayar. Jadi kita ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu setiap orang tuh saya kalau nggak salah 5.000 pulang daftar itu langsung uangnya disetorkan ke negara. Gitu. Udah dari berapa lama sih Pak itu? Museum Nyamuk itu dibangun tahun 2005 dan diresmikan itu sebangunnya ada 3 tahap, diresmikan pada tahun 2008 sekitar 3 tahun lah ya. Iya 3 tahun. Nah sampai sekarang berarti sudah kurang lebih ya 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih ya. Wow, berarti sudah banyak koleksi nyamuknya ya Pak. Nah kalau kita beda dengan museum yang lain. Kalau museum lain kan koleksinya itu ada yang ratusan tahun, puluhan. Kalau kita kan itu nggak bisa lama. Si nyamuk itu kan hancur lama-lama. Memang diawetkan, tapi paling tahannya beberapa bulan kita ganti lagi. Kita kalau misalkan Mas Dika, saya pengen lihat nyamuk yang umurnya 5 tahun nggak ada. Sebab udah hancur, ganti lagi yang baru terus. Ya, gitu. Jadi setiap penelitian kita kumpulin masukin sana. Kalau di Indonesia sendiri museum nyamuk ada berapa? Yang saya tahu hanya ini satu-satunya. Di Pangandaran itu. Di Pangandaran itu. Tapi kalau di dunia kalau nggak salah saya dengar itu ada 2, ada satu lagi di Inggris katanya. Berarti di dunia cuma ada 2. Dan salah satunya adalah di Pangandaran, di Indonesia. Dan Bapak pernah bekerja di sana, bahkan pernah jadi ketua museumnya juga ya? Iya, bahkan saya itu salah seorang pendirinya. Penggagas, pendiri, dan juga sebagai jadi kepalanya di sana, dan sekarang saya sebagai peneliti di sana. Oke, selama bergaul dengan nyamuk Bapak nggak nyamukan gitu? Alhamdulillah saya sempat 2 kali dirawat kena malaria. Aduh, seriusan? Iya, yang pertama di Nias. Di Nias neliti nyamuk? Iya. Kena malaria? Kemudian yang kedua di NTT kalau nggak salah itu. Di NTT? Sorry, maaf, di Maluku. Di Maluku saya kena malaria. Malaria juga? Iya, ketiga di Pangandaran. Kalau di Pangandaran tidak sampai dirawat. Aduh. Sampai sekarang nih Mas nih, malaria masih ada di tubuh saya. Kok bisa? Masalah gini, saya tuh kena malaria pipek. Jadi Plasmodium pipek. Plasmodium pipek itu ada hidup di dalam hati. Bukan perasaan di hati. Iya, hati. Di anggota tubuh lah ya yang bernama hati gitu ya. Bukan hati feeling tuh. Dalam tubuh. Dia itu di sana dalam bentuk hipnosoid atau tidur dalam istilah dorman. Dia ada di sana di dalam tubuh saya tidak ada, tapi ada di hati. Nah, ketika suatu waktu kondisi saya turun, misalkan saya capek, dia bangun keluar darah, saya sakit.
minum obat sembuh. Begitu aja seterusnya. Begitu terus. Iya. Dan ini Bapak neliti nyamuk, emang passionnya di bidang nyamuk? Ya, mungkin arahnya ke sana, saya cari Atau makan dari nyamuk. Jalan takdir yang membuat Bapak akhirnya, wah oke saya nyamuk banget nih. Gitu. Ini mungkin kalau dilihat dari kronologisnya mungkin ya karena ya background pendidikan saya saat saya di kesehatan lingkungan, salah satunya ada bidang yang berkaitan dengan masa nyamuk. Kebetulan saya waktu itu bekerja di Dinas Kesehatan, kemudian di Badan Kementerian Kesehatan membuka lowongan untuk peneliti nyamuk. Akhirnya saya daftar, terekrut dan keterima. Itu tahun 1999. Sampai sekarang saya bergaul dengan nyamuk, menjadi pawang nyamuk itu sudah 21 tahun. 21 tahun. Tapi jangan kayak teman saya, Pak. Ya. Teman saya nyamuk, Pak. Ya. Terus dia dibenci sama teman-teman kerjanya. Ya. Gara-gara nyamuknya nyari muka, Pak, sama atasan. Gak boleh ya, Pak ya? Iya, gak boleh ya. Ini menurut saya nyamuk baik ini. Nyamuk baik ya. Karena bisa menghasilkan buat Bapak ya. Ya. Dari kegiatan saya meneliti nyamuk udah ya kalau menurut saya udah banyak. Saya berupaya ada beberapa hal yang harus didapatkan. Bukan materi, tetapi sesuatu yang bisa dikembangkan untuk upaya memberantas nyamuk dan mencegah terjadinya penularan dan kasus baru yang disebabkan oleh nyamuk, yang ditularkan oleh nyamuk. Oke. Nah untuk yang hasil dari penelitian Bapak berarti apa aja tuh? Setidaknya yang Bapak tahu, atau yang Bapak ingat? Yang saya ini ada beberapa hal sih. Yang pertama metode pemberantasan. Metode pemberantasan juga ada produk. Ini bersama teman-teman dari tim Kemenkes yang lain. Kita sudah ada produk untuk memberantas nyamuk. Untuk apa namanya tuh? Yaitu yang pertama adalah formulasi kelambu insektisida. Kita sudah teliti dan itu bekerja sama dengan dengan salah satu perusahaan di Bandung itu kelambu yang tahan cuci. Itu bisa 20 kali cuci bertahan masih mau, dan itu sudah diproduksi di Bandung. Sekarang sedang diurus ini. Yang kedua juga ada teman-teman yang dari Salatiga bersama menemukan sebuah produk bakteri untuk membunuh jentik nyamuk. Untuk membunuh jentik nyamuk. Jadi dia itu bakteri namanya tuh Bacillus thuringiensis. Dia itu kalau dia masuk ke air, dia akan mengeluarkan toksin, endotoksin, racun. Racun itu akan menempel pada plankton yang ada di air dan itu dimakan oleh larva nyamuk. Kemudian larva nyamuknya racun itu akan bereaksi dengan ada di epiteli usus nyamuk. Nyamuk itu mati. Nyamuk itu mati, si larvanya. Si larva. Dan ini bagusnya, ini kekuasaan Tuhan ya. Si bakteri itu hanya bisa membunuh nyamuk. Yang lain larva udang tidak mati karena dia itu tidak memiliki epitel yang sifatnya basah di ususnya yang bisa bereaksi dengan racun. Dan itu alhamdulillah sekarang sedang kita produksi di Bandung dan mudah-mudahan tahun depan bisa launching. Mungkin Mas Dika nanti bisa menggunakannya. Waduh, amin ya. Nah kalau nyamuk ini Pak, yang diteliti itu apanya aja? Gaya hidup nyamuk, pola hidup nyamuk? Banyak hal. Ada yang disebut perilaku nyamuk. Itu kemudian juga ada sifat-sifat dia karakteristiknya di dalam menggigit, terutama dalam menggigit. Oke, bukan baik menggigit atau bertelur. Saya ambil salah satu contoh. Misalkan nyamuk malaria itu biasanya menggigitnya malam hari. Nyamuk itu ada yang menggigitnya dari sore mulai jam 5, jam 6, jam 7. Ada yang menggigitnya malam. Ada yang menggigitnya aktifnya itu menjelang subuh. Nah, itu akan berbeda cara membunuhnya. Oke. Yang menggigit sore itu
biasanya yang menggigit sore itu dia biasanya suka hinggap di dinding. Itu dicocok dibunuh dengan disemprot dindingnya. Oh, disemprot dindingnya. Dari dia nempel di dinding, kemudian nyamuknya mati. Nah, kalau yang gigit malam itu cocok mungkin dengan kelambu. Kelambu sebab orang tidurnya udah malam, orangnya udah tidur, nyamuk datang dia mau menggigit, nempel dulu di kelambu, mati. Kemudian juga dari ininya, dari tempat bertelurnya. Dia tuh ada yang senang bertelur di rawa, ada yang di sawah, kemudian juga ada yang di di hutan atau di sungai-sungai. Itu beda juga cara membersih. Itu baru nyamuk demam berdarah. Nyamuk malaria saja. Oh, oke. Jadi memang karakteristik dari jenis-jenis nyamuk itu beda-beda banget. Terus juga masing-masing nyamuk juga punya cara untuk memberantas yang beda-beda juga gitu ya. Nah, secara general Pak, untuk nyamuk itu hidupnya berapa lama? Terus juga katanya kalau yang gigit itu cuman nyamuk betina. Ini mungkin saya namanya tuh bicara secara keseluruhan. Nyamuk itu kurang lebih ada 3.000 jenis. Banyak banget. Hitung coba. Kalau 3.000 jenis. 3.000 jenis, bukan 3.000 jenis. Kurang lebih. Tetapi yang berhubungan dengan manusia itu cuma 5. Cuman ada 5 nyamuk? 5, alhamdulillah tidak banyak ya. Yang pertama Anopheles, yang kedua Aedes, yang ketiga culek atau kulek, itu yang menularkan kaki gajah. Yang keempat Mansonia, yang keenam Armigeres. Yang kelima? Yang kelima Armigeres. Itu yang berhubungan dengan manusia. Dari 3.000 yang banyak tadi. Iya, tapi itu baru genus family. Itu ada spesiesnya masing-masing. Itu waduh, ya repot lagi Pak. Iya, udah 5 aja yang dibahas Pak. Gitu. Dari yang 5 itu, yang Anopheles itu dia tuh menularkan malaria. Juga ada kaki gajah. Beberapa spesies kedua Aedes. Aedes itu biasanya menularkan penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya demam berdarah, kemudian chikungunya, kemudian JE atau Japanese encephalitis. Itu di kita jarang tapi ada. Kemudian Mansonia itu dia akan hidup di rawa-rawa. Sebab dia itu si larvan itu hidup di di akar-akar tanaman air. Dia nempel dia eceng gondok kayak gitu. Makanya di daerah ecengnya bisa banyak Mansonia. Kemudian yang terakhir Armigeres. Armigeres itu tidak menularkan penyakit sampai mungkin yang kayak yang di rumahan itu kali ya Pak. Yang di rumah itu kebanyakan kulek itu. Yang di rumahan itu. Iya, yang di comberan itu kebanyakan kulek. Dan gini lagi Mas Dika, nyamuk itu memang tidak semua menularkan. Yang menularkan itu hanya nyamuk yang menggigit, yaitu nyamuk betina. Kalau nyamuk laki-laki aman. Dan gitu. Baru tahu juga Pak, ternyata yang menggigit manusia kan nyamuk betina. Dan sejatinya makanan nyamuk itu adalah gula. Iya, gula. Makanan gula, makanya kita di peternakan kita nih. Begitu nyamuk kita kasih kurungan, dia dikasih larutan gula. Dikasih larutan gula. Minumnya larutan gula. Kirain peternakan nyamuk dikasih darah Pak. Ada juga. So kalau yang pertama dikasih larutan gula, kita kasih vitamin. Nyamuk dikasih vitamin. Iya, supaya dia sehat. Ruangannya dikasih AC. Waduh, enak banget jadi nyamuk. Ruangan saya sendiri cuma pakai kipas. Ruangan nyamuknya yang pakai AC ya. Kebalik-balik ya Pak hidup ya Pak. Terus gini. Di perang aja kita kasih darah. Darah marmot. Darah marmot. Dia dikasih darah pada menggigit. Kalau tidak dikasih darah, dia tidak akan bertelur. Karena si darah ini fungsinya adalah untuk membantu proses pematangan telur. Jadi dia itu sebagai nutrisinya itulah. Tanpa darah nggak akan bisa bertelur. Jadi kita tuh di sana dikasih gula sama darah sehingga bisa bertelur. Dan juga di alam juga seperti itu. Nyamuk yang begitu hanya yang betina. Jadi di alam pun begitu? Ya iya, yang jantan tidak menggigit. Dia menggigit sampai kenyang. Setelah kenyang dia istirahat mungkin 2-3 hari. Setelah itu dia menetas.
Setelah menetas dia cari lagi darah, menggigit lagi, bertelur lagi, tidak perlu kawin lagi. Oh, itu nyamuk ya? Itu nyamuk. Sekali kawin seumur hidup. Sekali kawin seumur hidup. Sebab, hidupnya berapa lama sih Pak total kalau nyamuk? Rata-rata? Tergantung di alamnya, rata-rata kurang lebih 2-3 minggu. 2-3 minggu ya? Tapi ada yang ekstrim, ada yang sampai 2 bulan ada. Tapi 2 bulan itu terhitung ekstrim ya? Ekstrim. Itu tuh nyamuk berumur panjang ya 2 bulan ya Pak? Ya, nyamuk berumur panjang itu ya rata-rata 2-3 bahkan kurang, tapi kebanyakan nyamuk itu kurang lebih semingguan. Kebanyakan itu. Kebanyakan ya. Banyak kurang lebih seminggu. Tapi kalau nyamuk yang apes baru netes juga ketemu manusia mati Pak. Itu nyamuk sial. Nyamuk sial. Nyamuknya kurang beruntung hidupnya ya. Yang lain bisa hidup 3 minggu. Juga bukan itu nyamuk begitu netes di dinding, hop sama cecak. Oh sama cecak juga. Oh iya, cecak juga makan nyamuk. Iya. Tapi secara umum nyamuk itu ya berumur kurang lebih semingguan, kurang lebih. Mungkin itu kebanyakan, tapi ada juga banyak juga yang sampai 3 minggu, 2-3 minggu. Tetapi pada dasarnya itu kurang lebih seminggu lah pada dasarnya. Tapi ada kemungkinan nggak Pak? Kita nih manusia digigit nyamuk, terus anemia apa kurang darah gitu? Ya sampai saat ini. Siapa tahu Pak? Sampai saat ini kayaknya tidak. Masalahnya yang digigit nyamuk berapa banyak sih dosisnya gitu ya? Iya. Kecuali bukan 1000 sekaligus gitu kan, kita nggak ini nggak dia tidurnya pula ada 1000 ekornya bareng Aduh saya lemes digigit nyamuk anemia gitu ya, nggak mungkin ya Pak? Kayaknya nggak mungkin ya. Masalahnya ya yang dosisnya itu tadi. Nah apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, setidaknya rumah kita lah supaya bebas dari nyamuk? Ya oke. Nyamuk itu hidup bersama manusia. Di mana ada manusia, di sana ada nyamuk. Karena lingkungan yang diperlukan oleh manusia itu sama juga yang lingkungan yang diperlukan oleh nyamuk. Nah, karena itu supaya di rumah kita tidak ada nyamuk, kita harus bisa menghindari hal-hal yang disukai oleh nyamuk tidak ada di rumah kita. Contohnya, nyamuk itu sukanya pada tempat yang lembab dan gelap. Oke. Jadi rumah kita upayakan selalu kena cahaya matahari. Tiap pagi dibuka dan upayakan jangan ada bagian-bagian yang gelap karena dia di sana sembunyi. Itu yang pertama. Berarti atapnya yang dibuka Pak? Ya boleh. Tanpa atap ya. Rumah tanpa atap. Nggak pakai atap gitu ya. Oke, ya. Atapnya bongkar pasang. Iya. Itu kita kan tiap rumah. Makanya ada perhitungan luas jendela harus sekian. Oh, sebetulnya ada hitungannya. Ada. Untuk memaksimalkan cahaya matahari masuk. Tapi saya lupa kalau tidak salah sekitar 15% atau 20%. Tapi saya pokoknya ada hitungannya. Ada hitungannya. Ya? Nah, dengan cahaya masuk kemudian juga udara dibuka. Jadi ruangan gelap terkurangi. Kemudian juga jangan pernah menggantungkan pakaian bekas. Wah, saya banget itu. Nah, Pak. itu. Saya banget. Itu saya juga dulu begitu. Sekarang juga sih masih. Bapak peneliti nyamuk juga kayak gitu ya. Padahal sejatinya itu nggak boleh ya. Itu bercanda aja. Padahal iya sih. Seharusnya nggak boleh. Karena itu akan jadi apalagi pakaian bekas itu di sana ada keringat menempel, gelap. Jadi itu akan disenangi oleh nyamuk. Untuk hinggap istirahat setelah dia menggigit untuk bertelur. Dia kan setelah menggigit ke bertelur kurang lebih 2-3 hari. Dia itu istirahat mematangkan telur. Nah di tempat-tempat itu dia sangat suka. Wah enak ya Pak dia ya. Iya, dikasih rumah baru ya Pak ya. Nah, jadi upayakan nggak usah ngekos tuh nyamuk ya. Upayakan jangan menyimpan pakaian bekas digantung, apalagi di kamar yang gelap. Nah, suka banget dia. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga tempat bertelurnya. Contohnya adalah air. Bertelur nyamuk itu ada yang di dalam, ada yang di luar rumah. Upayakan jangan sampai ada tempat bertelur nyamuk. Bukan tidak ada sama kita tahu di rumah ada air, kita perlu nyimpan air, apalagi yang senang hiasan ada akuarium, ada apa. Tetapi kalau nyamuk itu biarkan aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia menetas.
Tar dulu nih, saya nggak tahu itu nyamuk lagi bertelur apalagi menetas, itu nggak ngerti, Pak. Nah, caranya air itu bersihkan setidaknya 1 minggu sekali. Setidaknya 1 minggu sekali untuk mencegah telur itu menetas. Iya, nyamuk misalkan hari ini bertelur, dia tuh kan sampai menetasnya kurang lebih 8 sampai 10 hari. Kurang lebih 8 sampai 10 hari. Nah, sebelum dia menetas jadi nyamuk dewasa, kita bersihkan dulu. Kita buang dulu. Kemudian namanya tuh airnya ganti pakai yang baru. Nah, kalau misalkan untuk tempat-tempat yang susah dibersihkan, susah diganti, bisa ada kita ada menggunakan untuk pembunuh nyamuk itu untuk daerah air yang sudah dibuang. Contohnya hal yang seperti itu di daerah yang sulit air, dia menampung air untuk minum, untuk berhari-hari. Kalau itu dibuang, kalau kita suruh buang, mereka lebih baik berantem daripada kita. Nah, jadi harus dikasih obat. Obat itu supaya nyamuknya mati dan tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa. Nah, kemudian ini Mas Dika, banyak di rumah itu banyak air yang bisa dijadikan tempat nyamuk yang selama ini luput dari perhatian. Mas Dika di rumah punya dispenser? Ada dispenser. Pernah ngelihat di bawah kocorannya? Kan biasanya ada penghalang, kemudian air suka masuk ke bawah. Udah pernah lihat belum di bawah? Jangan-jangan itu juga tempat bertelurnya? Banyak di sana. Jadi harus dibuang juga? Dibuang juga, dibersihkan. Itu banyak di bawah dispenser. Itu orang jarang peduli, biasanya peduli ke bak mandi, di pas bunga. Juga kulkas, tapi kulkas model lama. Biasanya di bawah itu ada penampungan air. Itu juga tempat yang ideal untuk bertelur. Dan terus juga tadi yang kedua saya lupa lagi nih. Ada nyamuk itu khusus untuk nyamuk penular berdarah nih. Ada yang bertelur dan hinggap di luar rumah. Bertelur dan hinggap di luar rumah. Tapi masih di sekitar rumah. Berarti yang untuk malaria itu bisa di dalam rumah dan di luar rumah. Untuk demam berdarah. Demam berdarah itu di dalam rumah dan di luar rumah. Itu ada spesiesnya. Kalau yang di dalam rumah biasanya itu nyamuk Aedes aegypti. Kalau yang di luar rumah biasanya nyamuk Aedes albopictus. Nah, dia itu akan bertelur di air yang ada di luar rumah, tapi di sekitar, tidak jauh-jauh dari rumah kita. Contohnya di kayak genangan. Atau misalkan Mas Dika di rumah ada pagar, pagar atau pagar misalkan ada di bambu, kadang di atasnya ada tempat air. Atau juga kita ngebuang benda gitu ya. Atau punya ini pohon talas, itu kan ada kayak di ketiaknya di sana ada airnya. Atau membuang misalkan membuang plastik kehujanan, lama-lama ada airnya, kemudian juga ada kaleng dan lain sebagainya. Nah, yang di luar itu istirahatnya biasanya di bukan pohon ya, kayak perdu atau tanaman perdu yang di taman kayak gitu ya. Nah, makanya apalagi ini Cirebon daerah endemis DBD tinggi, bagusnya taman itu jangan terlalu rimbun, upayakan diguntingin supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam. Kan seperti itu. Nyamuk itu tidak suka sama matahari. Sangat tidak suka dengan sinar matahari. Dia akan cari tempat-tempat yang tidak ada matahari. Karena Karena dia tuh mudah dehidrasi. Dehidrasi, kering, mati. Gitu. Si nyamuk itu sangat mudah dehidrasi, kemudian kering dan mati. Nah, untuk si pembuangan airnya, Bapak juga katanya punya sebuah tips sebetulnya kalau misalnya udah mengeringkan air, itu jangan dibuang ke selokan, tapi sebaiknya dibuang ke tanah yang kering ya, Pak. Betul. Gini. Ini banyak kesalahan khusus untuk pengurusan untuk mencegah DBD ya. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita membersihkan, tadi saya bilang setiap 1 minggu paling telat dibersihkan. Misalnya di bak mandi. Bak mandi di baknya disikat, airnya digelontorkan. Nah, air digelontorkan itu jangan sampai dibuang ke kecomberan. Itu artinya sama dengan memindahkan jentik dan telur nyamuk dari bak mandi ke comberan. Nanti dia hidup di sana, terbang lagi, setelah terbang masuk lagi. Hidup lagi gitu ya. Hidup lagi. Nah, yang bagus sebaiknya
si airnya itu masukkan ke ember, buang di luar di taman atau di rumput-rumputan yang kena matahari dan juga tidak masuk ke badan air, dia kering akan mati di sana. Tapi upayakan tempat yang kena matahari supaya nyamuknya mati. Iya, itu sebaiknya dilakukan seperti itu ketika menguras bak mandi dan sebagainya gitu ya. Bak mandi ataupun misalkan Mas Dika punya pas bunga, buangnya tuh air itu ke sana. Jangan buang pas bunga nih, ambil buangan ke comberan. Telurnya pindah, kamu pindah buaya ya sama dengan mindahin dia hidup lagi. Iya, jadi hidup lagi si nyamuknya. Nah, untuk masalah yang sering dilakukan adalah ketika ada sebuah daerah misalnya kena DBD, kemudian masyarakat di sana meminta untuk fogging. Nah, untuk fogging sendiri termasuk ampuhkah untuk memberantas nyamuk? Gini, prinsipnya fogging itu membunuh nyamuk dewasa yang infektif. Artinya nyamuk dewasa yang sudah ada virusnya. Oke, itu tujuannya. Nah sekarang apabila di satu daerah misalkan ada terkena DBD, misalkan sampai mati, misalkan mudah-mudahan jangan ya, tapi misalkan sampai mati, apakah di sana perlu di-fogging? Itu belum tentu. Itu biasanya kalau ada daerah seperti itu, biasanya tim dari dinas kesehatan maupun puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE, istilah di Kementerian Kesehatan. Dari penyelidikan epidemiologi itu untuk mengetahui yang pertama, di mana orang itu tertularnya, apakah betul di sana atau di tempat lain. Yang kedua, apakah di sananya ada nyamuknya atau tidak. Makanya ketika ada orang yang sakit DBD, maka di sekitar rumah itu didatangi untuk dicari nyamuknya ada atau enggak, atau tidak ada. Kemudian setelah itu ditemukan, akan dianjurkan kepada seandainya penularannya itu ada di sana, kemudian di sana banyak nyamuk, makanya akan dianjurkan kepada masyarakat supaya melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara membersihkan air, genangan air yang dibersihkan semua. Sebab kalau fogging tanpa ada pembersihan sarang nyamuk yang ada di air, percuma saja. Kenapa? Karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan nyamuk yang ada di air. Jadi hari ini fogging, 2-3 hari akan nyamuk muncul lagi yang baru menularkan lagi. Makanya mungkin dalam kesempatan ini saya nanti tolong Mas Dika sampaikan kepada warga masyarakat, kalau ada DBD jangan cepat-cepat minta fogging. Tetapi laporkan ke puskesmas, biar orang puskesmas atau dinas kesehatan melakukan penyelidikan di sana, tapi cepat-cepat bebersih, cepat-cepat di ini. Dan kalau tidak di-fogging, jangan bilang wah pemerintah tidak peduli. Sebab kalau dengan di-fogging itu bahkan ada kemungkinan berbahaya. Kenapa? Fogging itu racun. Bagaimanapun juga racun. Kalau memang perlu ya lakukan, kalau tidak jangan memaksa untuk dilakukan fogging, karena itu belum tentu penyelesaiannya. Yang penting kan DBD aman, DBD-nya tidak ada, kita sehat, bukan untuk di-fogging. Tujuan kita adalah supaya kita terhindar dari DBD, bukan untuk di-fogging. Karena selama ini yang ada di masyarakat adalah ketika sudah di-fogging sudah merasa paling aman gitu ya. Itu yang bahaya, Mas. Merasa aman, akhirnya terlena, lupa kepada bebersih, beres-beres, lupa merapikan rumah, lupa membuang air karena merasa sudah aman. Justru itu salah satu bahayanya. Itu berarti dimulai itu dari kita sendiri, dari rumah kita sendiri, gitu ya. Betul. Saya begini Mas nih. Ini kembali kita bicara demam berdarah. Kalau di sebuah komunitas masyarakat, apabila 95% rumahnya bebas dari nyamuk, artinya mereka tiap minggu beres-beres dan juga tidak ada menggantungkan pakaian, rumahnya terbuka, insya Allah di sana tidak akan ada DBD. Dengan jumlah total? Minimal 95% rumah. Minimal 95% rumah. Rumah. Sebab kenapa sampai 95 itu hasil penelitian, itu logikanya kita itu tidak akan sakit DBD hanya sekali digigit.
nggak akan sakit DBD kalau hanya sekali digigit. Karena kecuali kita sedang lemah, sedang apes. Oh iya, oke. Karena kita di dalam tubuh itu punya antibodi untuk melawan. Sekali digigit bertahan, 2 kali lama-lama keseringan baru tumbang. Oh. Nah, kalau populasi nyamuknya sedikit, katakanlah 5% dari 10, itu ada yang gigit tidak sampai DBD, so, mungkin nyamuknya gigit ke banyak orang. Iya. Nah, makanya sekali lagi kita DBD bukan oleh 1 kali gigitan, tetapi oleh berkali-kali gigitan. Setelah terakumulasi badan kita sudah tidak bisa melawan antibodi, kalah baru kita sakit. Dan juga gini Mas, DBD itu itu ada teori dan itu sampai sekarang masih dipergunakan, akan sakit kalau tertular oleh 2 jenis virus. Oke. DBD itu ada 4 virus. Ada 4 virus. Dengue A, B, C, D. Kalau sudah dan 1, 2, 3, 4. Sorry. Apabila tertular oleh 2 virus baru sakit. Misalkan saya hari ini tertular oleh virus 1. Saya hanya demam dikit, nggak apa-apa. Tapi di dalam tubuh itu masih ada. Suatu waktu berapa bulan kemudian tertular oleh virus yang kedua, baru kita sakit. Jadi si virusnya masih ada dalam tubuh kita tuh tadi. Dan ketika virus kita ada di dalam tubuh, kita susah mendeteksinya. Kita tidak tahu bahwa di dalam tubuh kita sudah ada virus. Misalkan baru 1. Iya. Kita tidak sakit. Kita nggak sadar ya Pak ya? Nah ini tahun 2007 kami telah melakukan penelitian di Jawa Barat, mendeteksi orang-orang di sekitar ini di Jawa. Dari sampel yang kita teliti, sampelnya itu kebetulan orang di sekitar daerah, termasuk di Cirebon juga saya ambil, itu kurang lebih 30% dari sampel. Tapi itu diambil di daerah endemis tinggi, itu di dalam darahnya sudah ada virusnya. Masing-masing mungkin satu. Iya. Ketika bercampur baru sakit. Itu uniknya dan agak susahnya memberantas DBD. Itu yang membuat DBD termasuk yang susah untuk diberantas. Iya. Oke. Terus juga ini yang perkembangan terakhir, virusnya itu bisa ditularkan dari induk kepada telur nyamuk. Misalkan induknya sudah ada virusnya, bertelur, telurnya netas, dia itu sudah ada virusnya. Itu yang dinamakan transovarial. Jadi penularan melalui telur. Itu sudah terjadi. Nah ini yang beredar di masyarakat juga mungkin perlu dikonfirmasi. Apakah nyamuk DBD ini hanya menggigit di siang hari? Jadi kalau malam hari nggak ngegigit gitu Pak? Benar. Jadi yang menggigit di siang hari itu? Iya. Nyamuk DBD itu menggigit siang hari. Nah aktifnya itu puncak pagi hari antara jam 7 sampai jam 9-an, kemudian sore hari antara jam 3-4-5. Itu aktif dari sana. Nyamuk DBD secara alami tidak menggigit pada malam hari. Secara bentuk fisik ada bentuk yang khusus nggak dari nyamuk DBD yang bisa dikenali sama masyarakat? Itu misalnya sayapnya merah Ini kami di tim peneliti bercanda mengatakan itu nyamuk menak, nyamuk priai. Nyamuk priai. Ya. Kenapa? Karena pakaiannya batik. Batik maksudnya? Hitam bintik-bintik putih, kayak pakai batik gitu. Bintik-bintik putih, bagus. Kemudian juga dia terbangnya juga tidak jauh, capek paling 200-300 meter jauh berhenti. Kemudian juga tinggalnya di rumah. Kemudian juga dia tuh suka pada air yang bersih. Makanya kami sambil berbicara mengatakan itu nyamuk priai. Sedangkan nyamuk kayak kulek itu dia kan tinggal di comberan, apa. Terus secara fisik, dia tuh bentuknya hitam, ada bintik-bintik putih. Jadi untuk secara fisik yang bisa dilihat secara langsung adalah itu gitu ya? Kelihatan sepintas. Dan kemudian kalau siang ada nyamuk, kita curiga itu nyamuk DBD. Langsung dibunuh aja? Ya, bunuh aja kalau bisa. Kalau kena ya? Kadang-kadang juga nggak kena. Susah juga, masalah gini. Ini nyamuk DBD itu dia itu sangat peka terhadap perubahan udara. Misalkan dia digigit, kalau itu belum tentu kena. Karena dia peka terhadap perubahan udara. Iya, sehingga di dalam khusus untuk nyamuk DBD itu dikenal dengan nyamuk multiple biting. Multiple biting, menggigit berkali-kali.
Misalkan dia menggigit, saya ada goyang dikit terbang. Iya, terus balik lagi. Menggigit lagi. Mungkin ke orang yang lain menggigit lagi. Nah, makanya ini kebetulan kami juga tim tahun berapa itu melakukan penelitian bahwa di rumah yang jumlah orangnya padat, lebih padat, itu lebih berisiko untuk terkena DBD karena multiple biting itu. Jangan menggigit sini, pindah sini, pindah sini. Karena makanannya banyak. Orang yang bisa jadi digigitnya banyak gitu ya. Misalkan sekarang udah gigit saya. Belum kenyang, saya goyang dikit terbang gitu Mas Dika. Ini habis dikit lagi. Jadi orang yang tua akan lebih banyak. Oke. Kalau di daerah yang sedikit orangnya kan cuma itu aja gitu kan. Itu multiple. Kalau nyamuk yang lain kadang-kadang kalau nyamuk malaria kadang-kadang kalau udah menggigit antang aja goyang dikit juga dia nggak akan bereaksi, akhirnya kita bisa gembung. Itu nyamuk. Jadi segitu rumitnya untuk masalahnya. Nah, kalau DBD sendiri di Jawa Barat ada datanya nggak sih Pak, paling banyak di mana gitu datanya? Di Jawa Barat itu tahun terakhir itu yang paling banyak itu Kota Bandung. Kota Bandung. Kemudian Cirebon juga. Cirebon termasuk juga? Iya, termasuk juga Cimahi. Kemudian wilayah utara Depok itu Bogor. Secara geografi di daerah tengah dan utara Jawa Barat. Di daerah tengah dan utara Jawa Barat. Dari mulai Bandung, Sumedang ke utara ke Karawang, termasuk ke Cirebon itu banyak DBD. Kalau dari selatan itu banyaknya malaria. Oke. Di pantai utara Pulau Jawa ini tidak ada malaria kecuali di Jepara. Karena di sana masih banyak hutan. Kalau di Cirebon, insya Allah tidak akan ada malaria. Kalau toh ada mungkin dari luar. Kenapa? Karena nyamuk Anopheles penular malaria itu umurnya pendek-pendek kalau di Cirebon. Umurnya pendek-pendek karena kondisi alamnya. Tidak support untuk gaya hidupnya mereka ya. Betul. Kemarin tim kita pernah melakukan penelitian di Cirebon itu umurnya tidak lebih dari 1 minggu. Sedangkan untuk malaria itu masa inkubasi dari menggigit sampai dia bisa menularkan kurang lebih 14 hari. Hari. Jadi di malaria di Cirebon insya Allah tidak akan ada penularan malaria selama tidak ada perubahan. Segala macam di Cirebon. Nah, untuk itu kan tadi untuk lingkungan Pak. Sementara untuk personal, untuk orangnya, apa yang bisa dilakukan supaya tidak digigit nyamuk? Yang pertama kita upayakan jangan masuk ke daerah yang banyak nyamuk. Itu pasti. Yang kedua, kalau kita sudah ada di daerah yang yang ada nyamuk dan rawan, upayakanlah kita pakai perlindungan diri, pakai pakaian yang tebal, kemudian pakai lotion anti nyamuk. Tetapi yang paling utama bahaya dari nyamuk itu karena melakukan penyakit. Nah, upayakan daya tahan tubuh kita bagus, teratur, gizi bagus sehingga antibodi kita bagus, sehingga ketika ada virus masuk melalui gigitan nyamuk kita bisa melawan. Itu. Tapi kalau hanya untuk gigitan itu ya dengan kalau di ruangan ya upayakan ruangannya ya seperti inilah, ada tertutup, kemudian juga terang. Ruangan jangan banyak yang gelap, kita ada di sana insya Allah. Menjaga kebersihan juga karena nyamuk itu mendeteksi tubuh kita itu gimana sih Pak? Pada prinsipnya ada 2 hal. Yang pertama karena udara CO2 yang dikeluarkan oleh napas kita. Kita nafas berarti nyamuk udah ngelihat kita tuh ya, udah mendeteksi gitu ya. Yang kedua bau badan kita. Badan kita, keringat segala macam. Iya, keringat. Coba aja Mas Dika lari-lari keringat setengah hari aja jangan mandi, pasti nyamuk datang. Karena dia itu akan menyenangi aroma yang keluar dari keringat. Di sana ada amoniak, ada zat-zat yang lain sehingga dia tuh tertarik akan datang. Nah itu kemudian juga yang kedua napas. Makanya yang makhluk yang napasnya banyak kayak sapi itu lebih banyak didatangi nyamuk daripada manusia. Misalkan kita di sini berdiri, di sini ada sapi, sapi yang duluan digigit. Bukan kita karena oksigen yang dikeluarkan oleh karbon yang keluar ini lebih banyak. Kecuali kalau nyamuknya banyak ya kita juga kebagian digigit juga. Makanya gini,
Di dalam malaria itu pemberantasan malaria itu ada yang namanya cattle barrier, yaitu penghalang dengan ternak. Itu di dalamnya ditempatkan ternak di antara tempat berkembang biaknya nyamuk, itu biasanya di alam, di rawa atau di mana, dengan pemukiman. Jadi si nyamuk sebelum nyampe ke manusia dia lebih tertarik kepada binatang, karena caudona kalau banyak dia menggigit, dia udah kenyang balik lagi. Jadi tidak pergi ke pemukiman warga. Karena udah kenyang gitu kan. Iya. Itu khusus untuk nyamuk malaria. Nyamuk malaria. Tapi kalau DBD nggak ada pengaruhnya, sama nyamuk Aedes itu berkembangnya dia di dalam rumah. Di dalam rumah. Jadi memang sebisa mungkin kita menjaga kebersihan rumah kita. Ya intinya itu. Ini Mas, ini saya sedikit bicara program pemerintah nih, kaitannya dengan pemberantasan demam berdarah. Iya. Pemerintah itu pada hari nyamuk sedunia tanggal 30 Agustus. Iya. Tapi ya dicanangkannya itu pada tahun 2015 pada hari nyamuk sedunia, mencanangkan yang namanya gerakan satu rumah satu jumantik. Satu rumah satu jumantik. Juru pemantau jentik. Jadi di setiap rumah itu diharapkan ada salah satu anggota keluarga yang tugasnya yang dilatih oleh puskesmas, tugasnya untuk memantau dan membersihkan jentik nyamuk di rumah tersebut. Tetapi sampai saat ini belum berjalan optimal, sebab banyak kendalanya, dan kalau program itu bisa dilaksanakan, insya Allah DBD bisa dikendalikan. Oke, jadi sebetulnya ada Hari Nyamuk Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Agustus. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat lebih waspada lagi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Dan itu Hari Nyamuk Sedunia itu kalau kita flashback ke belakang, itu pertama kalinya manusia mengetahui bahwa nyamuk berkaitan dengan kesehatan. Itu pada itu Ronald Ross, seorang dokter berkebangsaan Inggris, dokter tentara, dia ditugaskan di India. Di sana banyak banyak orang sakit malaria. Pada saat itu malaria masih dianggap disebabkan oleh udara yang buruk, sehingga namanya malaria. Mala itu buruk, ria itu air, udara yang buruk. Nah pada saat itu si Ronald Ross itu meneliti, sama dia dokter peneliti, bahwa di dalam orang yang sakit malaria itu ditemukan adanya parasit Plasmodium. Kemudian dia juga bukan secara iseng, tapi dia menduga jangan-jangan ini oleh nyamuk. Akhirnya dia membedah di dalam tubuh nyamuk. Ternyata di dalam lambungnya ditemukan sista atau semacam kotoran atau yang setelah diwarnai jadi merah, itu yang sama dengan yang ada di dalam tubuh orang yang sakit malaria. Dan sejak itulah diketahui bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk, dan sejak itulah pada tanggal 30 Agustus itu diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia. Oke, yang jadi masalah Bapak juga kan peneliti. Itu nyamuk segede gitu, dibedah alatnya segede apa? Ngebedahnya di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop. Iya. Terus? Pembedahnya jarum, kecil. Kecil banget. Ya kecil, di bawah mikroskop, dibedah, dilihat di dalamnya ada apa. Apakah ada malarianya, kemudian dilihat umurnya berapa. Masalahnya ada KTP-nya? Oh enggak? Tanpa dibedah kita nggak tahu, masalahnya si nyamuk tidak punya akte kelahiran gitu. Akhirnya kita harus bedah umurnya berapa. Kita bisa melihat umurnya dari umur relatif. Maksudnya umur perkiraan lah ya. Itu kita dilihatnya dari yang pertama, ketika bedah itu dilihat ovariumnya atau sel telurnya, dia itu pernah bertelur atau masih perawan. Bisa ketahuan ya, Pak? Iya. Istilahnya tuh nulliparous, artinya belum pernah bertelur, atau kita bercanda nyamuk perawan, atau nyamuk parus. Parus itu sudah pernah bertelur. Kelihatan di sana. Oh, kalau yang nulliparous ada yang tracheola itu masih melingkar-lingkar bulat. Kemudian kalau yang sudah melahirkan atau pernah bertelur itu ada itu ada sudah terbuka. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang disebut dilatasi atau butiran-butiran kecil kelihatan di mikroskop, itu bisa dihitung. Kalau dilatasinya 1,
berarti dia baru 1 kali bertelur. Nah umurnya dirata-ratakan 1 kali bertelurnya kurang lebih 3,5 kalau 4 hari sampai 4 hari. Anggap 4 hari lah sama teman ini ya, bilang 4 hari aja lah. Sama teman. Ya. Berarti kalau di 1 berarti umurnya 4 hari. Kalau 2 berarti 8 hari. Kalau 3 gitu aja gampang. Hitung-hitungannya. Nah kenapa sampai capek-capek membedah? Untuk apa? Iya. Itu kita untuk melihat potensi di dalam penularan. Kalau di sebuah populasi masyarakat nyamuknya umurnya sudah tinggi, kalau nyamuk malaria udah di atas 14 hari umurnya, berarti di sana potensi menularkan, maka segera dilakukan pemberantasan. Oke. Itulah kenapa memang secara usia nyamuk diteliti itu juga termasuk yang kalau nyamuknya misalkan nyamuk demam berdarah umurnya rata-rata di bawah 5 hari, berarti dia tidak berpotensi. Ngapain nih berantas kalau tidak berpotensi menularkan penyakit? Jadi efektivitas untuk memberantas tadi sih ya. Sebab di dalam pemberantasan itu ada yang namanya efek resa, rasional, efektif, sustainable, satu lagi lupa lagi lah pokoknya itulah. Ada efek itu, ada asas itu sehingga memberantas itu betul-betul memberantas nyamuk yang menularkan penyakit. Bukan hanya memberantas, kita bukan pembunuh gitu kan, kita hanya pemberantas. Kalau nyamuk ini tidak menularkan penyakit, biarin aja hidup. Kalau cuma gatel doang kok gitu. Aduh, iya. Jadi memang tugasnya untuk memberantas nyamuk sehingga tidak menularkan penyakit. Itu yang paling penting ya Pak. Berarti obrolan kita semoga bermanfaat ya untuk masyarakat yang nonton video ini, karena ternyata banyak hal yang mungkin masih salah pendapat masyarakat tentang nyamuk, dan itulah kenapa nyamuk sampai sekarang masih diteliti ya Pak ya. Terima kasih Pak Lukman sudah ngobrol-ngobrol di sini. Sukses terus untuk segala hubungannya dengan nyamuk ya Pak ya. Mudah-mudahan nyamuk tidak tidak ke depan tidak menjadi masalah lagi bagi. Mudah-mudahan ini satu hal Mas Dika, saya sampaikan ini. Kuncinya kalau kita ingin terhindar dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, salah satunya yang paling banyak di Cirebosnya adalah DBD, yaitu masyarakat harus disiplin secara bersama-sama. Disiplin dalam memberantas, khususnya memberantas sarang nyamuk air. Setidaknya seminggu sekali lakukanlah PSN, pemberantasannya di rumah, dan juga upayakan di rumah jangan sampai menjadi tempat perkembangan biak nyamuk dengan cahaya yang bagus, dan juga tidak ada tempat-tempat yang gelap dari pengguna dan itu saja ya. Jadi tanpa itu DBD tidak akan selesai. Oke, terima kasih Pak Lukman atas waktunya ngobrol-ngobrol, dan buat sahabat Pilar yang nonton video ini, seperti biasa jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube Pilar Radio Channel. Talk slow, kita talk tapi slow.